Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 8 bersama dengan saya, Eli Tarliani. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bab 1 dan subpokok bahasannya pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN dengan materi pokoknya pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Pada pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu sesudahnya kalian melaksanakan pembelajaran diharapkan kalian dapat 1. Menyebutkan dari faktor alam yang bisa mempengaruhi interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Dan yang kedua, menjelaskan faktor alam yang mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Perubahan ruang dan interaksinya di wilayah Asia Tenggara disebabkan oleh salah satunya faktor alam, yaitu faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Kondisi alam dan sosial di antara negara ASEAN bersifat homogen atau hampir sama dan saling membutuhkan, sehingga mempermudah terjadinya interaksi di antara negara-negara ASEAN. Faktor alam apa saja yang mempengaruhi interaksi antar ruang di negara ASEAN? Yang pertama, faktor iklim. Pembagian iklim diantaranya ada iklim matahari, yaitu iklim tropis, subtropis, sedang, dingin atau kutub. Kemudian ada iklim muson atau musim. Inilah yang dipengaruhi oleh perubahan pola angin. Ada musim hujan dan musim kemarau. Kemudian iklim Pisces berdasarkan letak dan bentuk wilayah, apakah sebuah wilayah itu berupa dataran, pegunungan, gurun, dan sebagainya. Secara geografis, wilayah negara ASEAN berada di antara dua benua dan dua samudera, yang menyebabkan wilayahnya memiliki pola angin yang berganti arah setiap 6 bulan sekali, yaitu angin muson atau angin musim. Ada angin muson barat dan ada angin muson timur yang berakibat terjadinya pergantian musim, yaitu musim hujan dan kemarau di negara-negara Asia Tenggara. Angin muson atau angin musim. Angin muson ada dua, ada angin muson barat dan ada angin muson timur. Angin muson barat berhembus di wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia itu sekitar bulan September atau Oktober sampai dengan bulan Maret atau April yang menyebabkan terjadinya musim hujan. Kemudian ada angin muson timur yang berhembus sekitar bulan Maret atau April sampai bulan September atau Oktober yang menyebabkan terjadinya musim kemarau baik di wilayah Asia Tenggara atau ASEAN umumnya dan wilayah Indonesia khususnya. Adik-adik, faktor iklim bisa menyebabkan terjadinya bencana alam yang disebut dengan bencana klimatik. Wilayah Asia Tenggara kadang mengalami perubahan iklim yang tidak bisa terprediksi atau diduga sebelumnya, sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku manusia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, seperti kegiatan industri dan juga polusi kendaraan. Perubahan iklim memicu terjadinya bencana alam klimatik serta menyebabkan terjadinya interaksi atau saling membantu di antara negara ASEAN. Berikut ada beberapa contoh bencana alam klimatik. Ada kekeringan, angin puting beliung atau badai, dan juga banjir serta longsor. Faktor alam berikutnya yang menyebabkan terjadinya
perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia Tenggara adalah faktor geologi. Berdasarkan faktor geologi, yaitu kondisi tanah dan batuan penyusun bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan lempeng. Ada 3 lempeng besar dunia yang bertumbukan di wilayah Asia Tenggara, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik, serta juga ada lempeng lain, yaitu lempeng Filipina. Tumbukan lempeng menyebabkan kemunculan gunung berapi dan terjadinya gempa tektonik yang terkadang disertai oleh gelombang tsunami. Rangkaian gunung api yang melewati negara-negara ASEAN yaitu Sirkum atau jalur Pasifik dan Sirkum Mediterania. Negara-negara ASEAN apabila terjadi bencana geologi saling memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan donasi untuk perbaikan dan pemulihan. Inilah beberapa contoh bencana alam akibat faktor geologi. Ada gempa bumi tektonik dan juga gempa serta gelombang tsunami. Faktor ketiga dari faktor alam yang menyebabkan perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara ASEAN yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam seperti barang tambang, kecuali Singapura. Kenapa? Karena hal ini disebabkan wilayah Singapura itu sangat sempit. Tetapi Singapura menguasai perdagangan dan industri di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN yang banyak memiliki barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi barang yang lebih bernilai ekonomi tinggi selain menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Selain barang tambang, sumber daya alam juga berupa sumber daya alam hayati dan non-hayati. Contohnya hutan dan hasil hutan seperti kayu. Kemudian ada perairan laut yang menghasilkan selain ikan juga mutiara, rumput laut, dan juga sebagai tempat wisata. Tidak semua sumber daya dihasilkan oleh setiap negara. Oleh sebab itu, negara-negara ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli merupakan bentuk interaksi antara negara-negara ASEAN yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adik-adik, berikut ini saya tampilkan tabel negara dengan barang tambang yang dihasilkannya di kawasan Asia Tenggara. Pembelajaran kita pada kali ini dengan materi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam di Asia Tenggara atau ASEAN kita cukupkan dulu sampai sini, dan ada tugas individu yang harus kalian kerjakan, yaitu 1. Jelaskan penyebab terjadinya angin muson atau angin musim di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Dan yang kedua, sebutkan negara mana saja di kawasan ASEAN yang dilalui oleh sirkum pegunungan Mediterania dan sirkum pegunungan Pasifik. Adik-adik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada pembelajaran IPS kelas 8 berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.